Maju Cuan Podcast, Maju Cuan, mundur cuan. Oke, ini gerakannya cukup kreatif ya. Tidak luar biasa banget loh ini. Cukup merepotkan tapi seru. Oke. Nah, B, kita kali ini bakal ngomongin apa nih, B? Kita bakal ngomongin bongkar rahasia sukses jual online ala Om Botak. Berarti kita nggak sendiri, B. Nggak berdua, B. Kita berdua sendiri. Makanya kita tadi. Nah, kita bahas siapa nih, B? Kalau gitu, B? Kita bakal Om Botak seperti itu. Sesuai judulnya, B. Iya. Tapi, B, kalau gue lihat kok bisa kita nggak botak ya, B. Iya, Om Botak. Oke, kalau kita langsung sorot. Halo, Om Botak. Halo semuanya. Halo, Om Botak. Senang banget bisa berjumpa teman-teman ya. Berjumpa ya. Berjumpa, Om Botak. Mengisi suara Iya. di Maju Mundur Cuan. Maju Cuan, mundur Cuan. Gerakannya harus gini. Maju Cuan, mundur Cuan. Kawan Nah, apa kabar lo? Baik. Sehat ya? Sehat. Keuangan sehat ya? Keuangan lumayan Lancar dong ya. Lancar lah ya. Juga Om Botak. ada perayaan. Iya, pada beraya. Kayak ini ya, kita. Iya, jadi gini teman-teman, sebagai info saja, Om Botak ini adalah seorang praktisi jualan online yang sudah pernah melintang di bidang bisnis online ya. Bisnis online. Teman-teman bisa kali ini beruntung banget bisa akan dengerin podcast ini, jadi bisa dapat info dan insight yang sangat menarik. Gak cuma sebelah apa yang beruntung, kita juga beruntung deh. Iya. Siapa abis ini kita sadar deh. Oh siap. Jangan gara-gara bos kita ya. Iya. Kita nggak bisa ngajakin jawab loh. Oh iya juga. Nah, sih. Oke, tapi B, kalau lu berani B, kan tadi gue sempat mention. Aku gak tahu. Wah itu betul. Itu di dalam pekan Itu kenapa B? Kita tanya langsung aja gimana? Sekarang kenalan dulu. Kenalan dulu kita. Halo, nama aslinya saya Jonathan. Tapi jarang banget kita mengenalkan diri sebagai nama asli kita. Karena saya sendiri lebih sering lebih senang kalau dikenal sebagai Om Botak sebagai brand. Karena Om Botak ini asal usulnya kan memang dari nama toko, dari nama toko online yang saya sudah kita rintis dari tahun 2011. Jadi sudah 2011 itu waktu itu saya masih ngantor. Jadi sapi Belum resign. Ya. di sapi gitu. Ya, itu ada di samping. Sapi. Tapi sambil itu bukan jadi nggak fokus om ya? Justru itu nggak fokus. Nah, itu kayak gimana tuh? Kok bisa sih? Kok bisa jadi seperti sekarang ya? Iya. Jadi waktu tahun 2011 itu saya pertama kali buka toko online di salah satu marketplace yang sekarang jadi top of mind. Nah, di sana kebetulan ada teman yang kerja di sana. Nah, teman itu bilang, buka dong di tempat gue kerja di gitu. Buka toko, itu kan waktu nggak tahu mau jualan apa ya. Sama kayak pertanyaan teman-teman Nggak tahu mau jualan apa. Tapi memang akhirnya kita melihat peluang apa yang ada di sekitar kita. Nah, jadi peluang apa yang ada di sekitar saya waktu itu saya lihat dari papa mertua. Wah, kita apa itu? Papa mertua saya itu punya bengkel toko spare part sepeda. Ya, dari tahun-tahun duluan mungkin udah lama ya pokoknya. Nah, di toko itu dia kan jual spare part sepeda. Dia itu cukup terkenal di kalangan komunitas sepeda. Nah, tapi karena tokonya itu nggak punya plat nama atau jadul ya. Istilahnya ya Nama-nama yang tahu lah sana ya gitu. Nama yang punya yang punya. Enggak. Nah, nama yang punya pun orang nggak tahu. Yang dia tahu orang tuh cuma tahu fisik yang punya. Fisik yang punya. Oh, gara-gara itu ternyata. Jadi fisik yang punya botak, orang manggil Om Botak. Jadi di kalangan komunitas sepeda waktu itu di masih zaman Kaskus ya. Mereka bilang kalau mau cari spare sepeda ke Om Botak. Nah, nama itu akhirnya kita pakai untuk buka toko online pertama kita tahun 2011. Nah, toko spare part sepeda ini sampai sekarang masih dimanage oleh papa mertua saya. Oh masih. Jadi dari Om Botak. Ya. Dari Om Botak. Kalau ini udah kawin Om Botak. Dari royalty Om Botak. Tapi nggak super. Dari Om Botak kecil. Kawin super. Ya. Lalu kan panjang juga perjalanan kisah Om Botak ya dari tahun 40 berarti ya. Kalau iya
Ya memang tokonya ini memang sekarang udah tutup toko fisiknya. Tapi kita semua bedakan itu nggak online. Jadi menurut saya ini sebenarnya suatu motivasi ya buat teman-teman yang mendengarkan bahwa kalau memang papa mertuanya yang sudah hampir umur 70 aja tuh bisa berjualan online dari rumah. Teman-teman yang mendengarkan pasti yang lebih muda atau mungkin yang usianya sudah cukup senior tapi belum sampai 70 itu pasti bisa. Karena kemudahan teknologi itu membuat kita mudah sekali untuk berjualan hanya dengan modal smartphone dan pakai data. Nah, kalau pakai data ada pinjam wifi gratis. Kita masuk. Iya. Kita lagi kopi gitu ya. Tapi ada yang menarik sih, tadi kan ngomongin soal branding ya. Nah, branding komputer itu kan kental sekali ya, gitu ya. Kental sekali. Cuma tambahin ya kalau kental. Diaduk-aduk apa? Diaduk-aduk. Cuma gini, balik lagi ke laptop ya. Nah, tapi kalau misalkan kita ngomongin soal branding gitu ya, kan membuat branding yang bisa kental di kepala masyarakat itu kan susah ya otaknya. Gimana cara kita bisa bikin itu supaya bisa lengket? Kita sendiri tahu formula dari branding itu ada 3 sebenarnya. Oke, ada 3 teman-teman. Formula branding. 3 formula branding. 3 formula branding. Yang pertama adalah uang. Uang. Kedua adalah tenaga atau effort. Uang, tenaga. Satu lagi adalah waktu. Uang, tenaga, dan waktu. Nah, pasti kalian teman-teman semua punya itu ya. Di sekitar kita gitu. Yang nomor 1 saya harus cari, Pak. makanya biasa kebanyakan ini. Saya nggak ada duit. Nah, itu dia. Tinggal dulu. Tapi saya pengen brand saya terkenal. Caranya bisa. Kan itu 3 formula. Uangnya 0 ditambah tenaganya ditambah waktu. Jadi kalau ngomongnya duit sekarang mau viral, ya kita harus invest tenaga di mana di sosmed, di konten. Yang bilang gratis, yang enggak juga. Sebenarnya kalau waktu itu kamu pakai buat kerja, tapi kamu akan dapat duit. Tapi sekarang kamu nggak kerja, tapi buat konten, bisa viral nggak? Bisa. Ya viral itu sebenarnya orang bisa bilang itu ada yang bilang hoki, ya ada yang bilang kerja keras. Ya kan kita lihat beberapa influencer di TikTok atau Instagram, kita lihat dia viral nih hoki, tapi ini kita lihat dia udah bikin konten dari 2-3 tahun yang lalu. Ya, dan sekarang baru datang. Nah, ya kan. Jadi bisa namanya akun joget gitu. Iya. Gitu. Jadi kalau nggak punya duit kan, nggak punya uang. Tapi kalau punya uang, kita bisa membeli yang namanya waktu dan tenaga. Jadi kita bayar orang yang endorse kita. Ya, kita bisa ngiklan di sosial media, kita bisa ngiklan di marketplace. Kita bisa bangun brand kita. Kalau misalnya kita nggak punya uang, nggak punya tenaga, waktu utama. Jadi harus cari duit. Cari duit yang cepat. Jangan dong, nanti masuk berita. Kita bakal bahas lebih jauh tentang gimana cara mengelola 3 hal itu ya. Tapi selama tenaga waktu gitu. maksud pesannya udah pertanyaan lagi, ini satu lagi buat Om Botak nih, pas ke inti gitu ya. Om Botak bahagia nggak jadi pengajar? Saya bahagia. Kenapa, Bang? Sebenarnya pertama ya, saya bahagia karena saya nggak kerja sama orang lagi. Itu bahagia pertama. Itu life goals juga itu. Yes. Karena saya tuh baca buku, ya di buku itu disebutkan 3 ciri-ciri yang harus kita punya kalau yang menunjukkan kalau kita ini cocok jadi perusahaan. Di dalam buku itu ada sebutkan ada 3 ya. Nah, ciri-ciri pertama, saya nggak suka bangun pagi. banget. Jadi saya rasa ya cocok ya supaya bangunnya siang, nggak suka. Bangsawan ya? Bangun siang. Yang kedua, ciri-ciri kedua, saya nggak suka disuruh-suruh. Saya lihat mau cocok juga ya. Saya nggak suka, yang paling suka disuruh-suruh. Maunya dulu, ya disuruh-suruh nggak mau. Ya kan? Jadi kalau kerja kan disuruh-suruh kan. Betul. Ya kan? Yang ciri-ciri 1 atau 2 udah cocok.
ya saya berasa tuh kayaknya saya ada gini, ada nomor 3 saya rasa paling cocok lagi. Saya nggak suka kalau gaji saya kecil. Saya tahu 3 itu saya ternyata tahu kalau saya memang bakatnya jadi Oke. tahu saya di sana. Nah, jadi kita baca ini terkait bisnis online juga sih. Ada data dari Bank Indonesia katanya ada peningkatan jumlah konsumen online shop hingga 50% selama di bulan Agustus 2020 kemarin. Hal ini diperkuat juga dengan data Exabytes yang menunjukkan ada kenaikan 38,3% jumlah orang yang berbisnis online dibandingkan tahun 2019. Jadi kita 2020 ada yang jualan. Jadi ada yang dari belanja naik, yang jual juga naik, ini gitu ya. Nah, tapi pertanyaannya adalah kenapa kok masih ada orang yang bisnis online nggak pernah lama? Nah, pasti untuk beli apa nih? Kira-kira kok bisa gitu? Iya, berarti dia nggak awet ya bisnis online ya? Iya awet. Kurang formalin. Nah, waduh, udah pernah nyangka sama seperti itu. Iya, mulai baca deh. Udah awet sih. Jadi gimana dong? Jadi formalin untuk bisa orang kalau? Tentunya kita harus punya faktor ya. Saya sendiri juga sebenarnya sebelum menemukan yang sekarang juga banyak sekali usaha yang kita lakukan. Bisa ceritain aja kalau ya. Lakukan harus gagal juga. Pernah gagal dong? Sering. Sering om. Sering Pak. Ya. Dari sejak 2019 tuh. Sering. Yang baru-baru digagalnya ada. Baru-baru juga. Ada. Ya. Sebelum pandemi saya buka ini kopi kekinian. Oh, ikutin tren ya? Ikutin tren. Ya, ikutin tren waktu follow the wave. 2019 itu lagi booming kopi kekinian kan? Iya. Nah, kopi kekinian saya buka, kopi botak. Kopi botak? Ya, cabangnya ada 3. Dari mana aja? Udah daerah Tangerang 2, di sini 1, Jakarta 1. Ya. Kenapa pandemi itu tuh? Oh, baru mau nanya sekarang di mana kita mau pesen dong? Jadi pandemi itu langsung tutup? Pandemi nggak cuma doang sih. lumayan berat, dan itu sebenarnya akhirnya kita tutup supaya kita bisa fokus ke bisnis yang lagi bagus. Wah, jadi ya bisa mengambil potensi yang lain berarti ya? Jadi pada dapat telur dia, telurnya banyak satu panjang. Iya. Dia lebih aja. Jadi kalau ada pecah, ya pasti ada telur-telur yang lain. Sebenarnya sih memang kita dalam berbisnis itu selalu menggandeng partner sih. Nah, jadi memang kayak misalnya di kopi itu ada partnernya, di main bisnis kita yang di online juga ada partnernya, jadi kita ada partner supaya kita tuh lebih solid, lebih banyak orang yang mikirin, biasanya itu membuat chances buat survival lebih tinggi. Nah itu teman-teman Partner ya. Tapi banyak orang yang mikirin, mikirin bisnis juga. Cuma kalau ngomongin mungkin mencuri ilmu sendiri gitu. Iya sih Pak. Tapi kalau misalnya kayak kopi kemarin, kopi gitu kan. Nah itu partner tuh kayak gimana sih contoh partnernya itu? Kita di kopi itu bertiga bagi-bagi kerjaannya. Nah, bagi yang operasional siapa, bagi yang mereka siapa, bagi yang marketing siapa. Partner yang dimaksud itu bukan partner bisnis untuk mensupply barang-barangnya, tapi lebih ke partner untuk partner dalam memberikan bisnisnya misalnya 3 orang. Ownership ya, gitu. Iya, saham lah yang punya saham orang. Tapi nanti setelah itu ya kalau pengertian partner kan luas ya. Bisa kayak yang mau ngambil franchise, misalnya kita mau jual franchise atau ngomongin soal mitra bisnis ya bisa supplier yang ada lain-lain, tapi kita harus punya banyak partner dalam perusahaan. Ada kita nggak bisa sendiri. Jadi kolaborasi gitu. kolaborasi ya. Untuk mengurangi risiko kegagalan teman-teman. Jadi bisa dicatat tuh ya. Kan tadi kenapa kok banyak yang gagal, teman-temannya mungkin salah satunya selalu sendiri terus gitu. Nah sebenarnya kalau dalam online tuh lebih ke komunitas. Nah makanya kolaborasi kan, saling membantu kan. Komunitas. Nah jadi kalau misalkan ada kira-kira kelihatan kapal yang menurun, langsung konsultasi gitu kali. Seperti itu ya. Sama, gue ada pertanyaan berikutnya nih. Tadi kan soal gimana nggak tutup ya, soal tips-tipsnya tadi. Dari mulai cerita, terus ada tips-tipsnya, sampai kisah-kisah tantangan yang dihadapi saat memutuskan untuk berbisnis online. Nah, kalau gue mau ngomongnya soal cara memilih marketplace yang tepat untuk para pebisnis ini. Kalau marketplace ya sebenarnya kita lihat dari data aja. Oh gitu. Top 5-nya siapa?
top 5 marketplace Indonesia sekarang sebenarnya udah jelas cukup jelas ya. Ya teman-teman tinggal ngikutin aja dari nomor 1, 2, 3, 4. Kalau misalnya mau di nomor 4 dulu juga boleh. Tapi ada reasoningnya. Kenapa nomor 4? Oh, nomor saya jualan produk fashion, misalnya nomor 4 lebih cocok, ya nggak apa-apa. Tapi kalau mau ngomong aman, ya pilih aja yang paling gede. Pasti di sana mereka udah ada paketnya, mereka juga usernya udah banyak. Kita tinggal nge jualan di sana. Dan nanti ya harusnya mudah. Susah nggak sih kalau misalkan kita sebagai pemain baru di online store, ya, habis itu kita mau masuk marketplace? Susah. Pertama kita bisa lihat dari angka ya jualan online aja sekarang dari tahun terakhir growth-nya itu luar biasa sekali, yang jualan makin banyak. Jadi sebenarnya ya seller itu bukan banyak lagi, tapi banyak ya. Jadi banyak banget. Nah, gimana caranya teman-teman itu bisa survive sebenarnya? Itu sebenarnya cuma dibedakan dengan keseriusan. Keseruan podcast bareng Om Botak masih akan berlanjut. Sampai jumpa di episode berikutnya.